Halo teman-teman dari investor, selamat datang sosok saham di Asia Teknikal dan Bandar Melogi Harian. Seperti biasa, hari ini ini konten hari Rabu kemarin ya, 23 Agustus 2023. Cuman mohon maaf, ini saya baru bisa bikin konten jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah, dan sudah ganti hari tanggal 24 Agustus 2023. Ya, intinya ini adalah konten hari Rabu kemarin, dan harapannya masih bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk market besok. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari tiga link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dan channel like, subscribe, karena support tonton gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari contoh saham Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke kontennya, ini ada pengumuman dulu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan September 2023, pendaftarannya masih dibuka dan teman-teman bisa tinggal cek video pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Teman-teman bisa buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Tinggal simak infonya yang sudah saya jelaskan di video maupun tulisan yang ada di form, info di form, dan setelah itu tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil submit, tinggal menunggu email invitasi. Intinya bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan September 2023, silakan tinggal simak video pendaftarannya aja, seperti itu. Oke, itu untuk ISG. Itu untuk yang baru lewat. Sekarang kita langsung masuk ke transaksinya dulu untuk hari Rabu, di mana hari ini transaksinya masih cukup ramai ya, 10,2 T dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang signifikan 584 miliar. Dominan di pasar nego, tapi regulernya cuma 27 miliar, sedangkan di negonya ada 556 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBCA 58 miliar, lalu ada BBRI 34 miliar, NSSS 30 miliar, Unitractor 29 miliar, Medco 19 miliar, INDF 16 miliar, Film 15 miliar, Alfamart 14 miliar, Auto 14 miliar, Mapa 11 miliar, Derma 11 miliar, ICBP 10 miliar, Bank Mandiri 9 miliar, BPNI 9 miliar, Excel 8 miliar, Unilever 7 miliar, Pakuwon 5 miliar, Sido Muncul 5 miliar, dan BNGA 3 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham jualan asing untuk kemarin Rabu. Ada Inco 45 miliar, Goto 38 miliar, Adaro 35 miliar, KLPF 16 miliar, MDKA 12 miliar, Telkom 11 miliar, Mitratel 10 miliar, INKP 10 miliar, Akra 9 miliar, Antam 8 miliar, SM Gear 7 miliar, CP 6 miliar, Silo 6 miliar, Bukalapak 4 miliar, Harta 4 miliar, GTRA 3 miliar, Mika 1 miliar, Indosat 1 miliar, dan MTEK 800 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana market berhasil menguat dengan symmetrical triangle, berhasil breakout, cuman sangat disayangkan closingnya jelek banget ya. Ini memang suatu bukti kalau 6970 itu masih strong. Nah, kena satu kali konsolidasi, kena dua kali rejectnya masih sangat kuat. Seperti itu ya. Memang kalau ini adalah resisten sideways dari awal tahun 2023. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kita dari 2023 itu sebenarnya nggak kemana-mana, cuman same high, same low, same high, same low, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi ya ini adalah resist yang sedang diuji oleh market, yang mana jelas kalau berhasil breakout arahnya cakep banget. Tapi kalau gagal breakout ya ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Terus gimana symmetrical triangle-nya mas? Ya intinya selalu banyak chart pattern pada time frame tertentu, tapi in the end, yang pertama trend, yang kedua time frame yang lebih besar itu pasti selalu menang, seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan symmetrical triangle, view sideways ISG ini sudah lebih menang karena dia juga sudah sideways dari tahun 2022, artinya sudah cukup lama. Ya intinya kalau kita gunakan price action, perhatikan 6970. Selama belum break, maka kita masih di ketinggian dan bersiap untuk koreksi. Tapi kalau berhasil breakout dari 6970, maka upside-nya baru cukup enak di 7134 sampai 7236, seperti itu.
Dan yang penting sama selalu untuk support masih di area 6830 sampai 6800 dan ya batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita bahas. Saya pengen update view-nya GoTo. Kemarin sebenarnya sudah kita update ya dan masih on track. Tapi entah kenapa kok saya lihat di net loser pengen bahas GoTo dan ternyata memang benar. Ya, ini perlu dibahas karena terakhir dia rebound tapi sudah lower low lagi, bahkan juga sudah jebol dari same low-nya ya. Tuh. Kita bahas GoTo di mana hari ini dia turun 2,27%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat cukup besar walaupun sudah mulai mengecil. Terakhir GoTo dia head and shoulder kiri, head shoulder kanan, breakdown sangat kuat, sempat pullback dengan pengumuman laporan keuangan dan akhirnya lower low lagi. Bahkan satu hal yang kurang oke ya, selain lower low juga si GoTo breakdown support sideways-nya di tahun 2023 April kemarin. Dan ya untuk sekarang sih GoTo tinggal menuju all time low doang, yaitu area sekitar 82 sampai 81. Itu harapan terakhir ya. Selama nggak jebol yang 81 ada potensi untuk rebound. Tapi kalau misalkan dia jebol 81 maka GoTo bakal all time low. Dan ya kalau all time high itu sky is the limit, kalau all time low ya nggak ada limitnya lagi. Target 60 sampai 67 kalau misalkan 81-nya jebol. Tapi selama nggak jebol ya masih ada potensi rebound. Intinya selalu batasi resiko aja, sesuaikan dengan view masing-masing. Kita lihat transaksinya untuk kemarin, untuk Rabu ya. The price action jelek seperti biasa, transaksinya pun juga auto jelek. Pahlawan-pahlawan bursa ini yang pada nada GoTo ya. Jadi lebih baik hindari dulu kalau misalkan teman-teman punya barang, tinggal atur porsinya. Itu untuk GoTo, saya lanjutkan. Kita masih di yang dijualin asing. Bukalapak kemarin sudah kita bahas ya, nggak saya update dulu. Kurang ada yang menarik, saya pengen masuk ke yang dibeli asing dulu. Kita cari yang spreadnya lebar. Nah ini juga otomotifan pada rebound lagi. Saya pengen bahas auto deh, kita update view-nya ya. Oke, kita bahas auto di mana hari ini dia berhasil naik 6,25%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir auto dia uptrend kuat banget setelah reversal ascending triangle 1, 2, 3 breakout, retest dan akhirnya menguat sampai sekarang di 3230. Sempat kurang sehat kenaikan terakhir ya di sini dan terkoreksi sampai 2950 di area supportnya sampai 2940 dan akhirnya sekarang auto rebound seperti itu. Nah, kalau kita cek bigger view sebenarnya auto ini sudah keluar dari area pullback ya, di mana itu bagus dan dia pun juga masih uptrend dan bahkan belum muncul divergent sama sekali seperti itu. Jadi PR sekarang adalah auto harus melanjutkan uptrendnya dengan breakout high yaitu area 3620. Kalau misalkan auto berhasil breakout 3620 maka targetnya adalah di 39 sampai 4100, itu target higher high terdekatnya. Tapi kalau untuk bigger view nanti kita update aja biar tidak FOMO. Untuk support selama nggak jebol yang 2940 auto masih oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita cek dalam ya, transaksinya oke juga karena price action-nya juga bagus ya. Dan ya masih uptrend, tinggal ikuti view-nya aja seperti itu. Untuk auto kita lanjutkan. Saya pengen bahas view-nya sih. Entah kenapa saya Dharma nggak pengen bahas ya. Saya pengen cek NCKL aja. Trimegah. Maaf ya kalau agak berisik. Ini saya posisi sedang di Bali dan menginap di hotel. Kebetulan dapat kamar yang depan, jadi di pinggir jalan ya. Oke, kita bahas NCKL. Hari ini atau kemarin Rabu ya, NCKL naik 4,84%,
Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat bagus. Terakhir dia reversal dan naik sampai 0,5 di 1050, koreksi 875, naik lagi bikin higher low dan sekarang terlihat dia berada di area resist. Seperti itu. Nah, untuk NCKL sendiri ini cukup menarik, dimana kalau pakai view pullback targetnya adalah 1100 sampai 1270, yang mana upside-nya pun juga masih bagus seperti itu. Cuman ya memang dia masih butuh konfirmasi, dimana untuk breakout konfirmasinya yang pertama itu ada di area sini 1020. Kalau berhasil break yang 1020 harusnya sih NCKL ini cakep ya, seperti itu. Nah, ini juga terlihat karena dia punya higher low dan punya lower high, maka berpotensi konsolidasi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Intinya kalau break yang 1020 dia cakep, tapi kalau misalkan jebol 900 NCKL jelek. Untuk bigger view targetnya di 1100 sampai 1270. Kita lihat transaksinya, tidak terlihat adanya akumulasi yang konsisten, bahkan cenderung distribusi. Intinya sama, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk NCKL kita masuk ke yang merah-merah. Kalau ada yang menarik untuk kita bahas, entah kenapa saya pengen bahas Temas ya. Ini dulu tahun lalu sih, ya bareng sama batu bara lah. Kapal-kapalan ini jadi primadona, SMDR, Temas dan lain sebagainya. Cuman ya ketika masanya usai ya sekarang kayak gini. Oke, kita bahas Temas, dimana hari ini dia turun 10,17%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat adanya breakout. Terakhir Temas dia uptrend ya, naik dari bottom dulu 5 rupiah sampai kemarin all time high-nya di sekitar 340. Ini harga stock split ya, karena saya ingat saya Temas pernah stock split 1 banding berapa gitu, makanya sekarang harganya kecil. Dan kalau kita perhatikan sekarang Temas ini sudah mulai same high ya, jadi same high di sini, yang mana itu mengindikasikan kalau uptrendnya sudah mau usai. Jadi kalau misalkan kita lihat pergerakan uptrend ini kan dia higher low higher high terus ya. Intinya harga naik terus. Tapi di area 240, 350 ini Temas sudah mulai same high. Artinya sudah ada potensi untuk berhenti uptrendnya dan sedang dalam kondisi sideways seperti itu. Dan ya untuk sekarang tinggal perhatikan aja 150 sebagai support dari Temas. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau misalkan dia jebol 150 maka akan ada reversal yang sangat besar dan itu perlu diatur. Seperti itu. Sesuaikan dengan posisi masing-masing dan strateginya, dan yang penting selalu batasi resiko. Price action jelek seperti biasa, kita cek dalamnya pun juga auto jelek, tidak perlu dipertanyakan. Itu untuk Temas, kita lanjutkan. Masih di yang merah-merah. Banyak yang kena sell on strength juga ya. Kita cek yang hijau-hijau. BRMS Happy Cuan kalau ada mengeksekusi dari review kemarin ya. SMDR nih kebalikannya nih. Bingung nih saya mau bahas apa nih. Doit aja deh, kita bahas di yang hijau-hijau ya. Oke, kita bahas Doit, di mana hari ini dia berhasil naik 5,08%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat sangat bagus. Terakhir Doit dia bottom dengan pattern falling wedge di area 264. Sempat gocek yang pertama karena dibikin ascending ya, 1 2 3 breakout tapi melemah lagi dan akhirnya sukses di yang kedua. Terbentuk sebuah pattern cup and handle di bawah dari cup. Dan ini adalah handle-nya. Berhasil breakout, retest 1 kali, 2 kali, dan sekarang menguat di area Fibonacci 0,5. Satu hal yang cukup menarik, kalau kita asumsikan ini sebagai continuation ya, maka targetnya jelas masih jauh. Tapi kalau untuk menurut saya sih Doit ya, kalau misalkan dia berhasil bertahan di 412 ya, di atas 412, maka targetnya adalah di area pullback, yaitu 458 sampai 535. Dan itu adalah area gap yang belum tertutup. Jadi kalau misalkan nanti Doit menyentuh area tersebut, ada reject cukup kuat, jangan ragu untuk trailing stop atau atur-atur porsi. Kita lihat transaksinya, satu hal yang menarik adalah akumulasinya sangat konsisten. Ini terang-terangan dan konsisten ya akumulasinya Doit. Most likely ini biasanya asing dan pergerakannya pun juga bakalan sehat. Cuman ya intinya buy price action pun juga masih oke ya, dia kondisinya uptrend. Tinggal ya ikuti area tadi aja.
Untuk support terdekat saya rasa masih di sini 3400 lah. 400 sampai 390 itu support 1, sedangkan selama nggak jebol 376 doit oke. Untuk resist gunakan dana tadi. Ya seperti itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel dengan channel, komen, subscribe karena support gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.